Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa UT, perkenalkan nama saya Syawali Nazwa dengan NIM 0490299138 dan dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Darbuka. Pada video ini, saya akan mempraktikkan dan menjelaskan berbagai perintah dasar pada command format atau biasa disebut dengan CMD sesuai dengan panduan praktik tugas 2. Langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah pada CMD. Oke, untuk yang pertama itu kita buka Windows dan cari CMD. Lalu klik open. Nah, inilah tampilan awal dari command yang ada di laptop. Kemudian untuk langkah yang pertama itu kita klik CD. Nah, untuk CD ini dia fungsinya untuk menampilkan atau berpindah direktori yang biasa disebut dengan change directory. Ataupun perintah CD itu digunakan untuk berpindah ke folder tertentu. Misalnya CD dokumen untuk masuk ke folder dokumen. Lanjut yang kedua itu kita klik CLS, yaitu fungsinya membersihkan layar CMD. Ataupun perintah CLS akan menghapus semua tampilan teks di layar CMD. Untuk yang ketiga itu ada CLS/question mark, yaitu menampilkan bantuan atau deskripsi tentang perintah CLS, ataupun perintah ini menampilkan petunjuk cara menggunakan CLS. Oke, untuk yang keempat ini ada dir/question mark, yaitu menampilkan daftar bantuan untuk perintah yang menunjukkan berbagai opsi untuk menampilkan isi direktori. Oke, lanjut untuk nomor 5 itu ada ipconfig, yaitu menampilkan informasi jaringan dasar ataupun alamat IP, subnet mask atau gateway. Perintah ini digunakan untuk melihat konfigurasi IP perangkat. Lanjut untuk nomor 6 itu ada ipconfig/all, yaitu menampilkan detail lengkap semua adapter jaringan ataupun menampilkan informasi lengkap seperti alamat, MAC, DNS, DHCP, dan yang lainnya. Lanjut yang ke nomor 7 itu ada ipconfig/question mark. Yang mana itu fungsinya menampilkan semua opsi yang dapat digunakan dengan perintah ipconfig. Lanjut di nomor 8 itu ada ipconfig/release, yaitu melepaskan alamat IP yang sedang digunakan ataupun perintah yang digunakan ini untuk melepas IP address dari adapter jaringan. Untuk nomor 9 ini ada ipconfig/renew, memperbarui alamat IP ataupun perintah ini memperbarui IP address yang telah dilepaskan. Kemudian yang 10 ada ipconfig/displaydns, yang mana ini menampilkan change DNS yang tersimpan, yaitu menunjukkan catatan nama domain yang pernah diakses. Ini nama-namanya yang pernah kita akses. Untuk yang nomor 11 ini ada ipconfig/flushdns, yang mana ini menghapus change DNS ataupun membersihkan semua data change DNS agar sistem memuat ulang alamat baru. Ada kalimat successfully, berarti itu berhasil. Lanjut ke nomor 12 itu ada ipconfig/registerdns, yang mana ini memperbarui register DNS komputer ataupun digunakan untuk mendaftarkan ulang nama host ke server DNS. Untuk nomor 13 ini ada ping google.com, yang artinya menguji koneksi jaringan ke alamat tertentu.
ataupun perintah ping Google.com ini digunakan untuk memastikan koneksi internet itu aktif. Lanjut ke nomor 14 itu ada netstat, yaitu menampilkan daftar koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan. Perintah ini itu menunjukkan koneksi TCP atau IP yang sedang aktif. Lanjut ke nomor 15 ini ada traceweb google.com, yang artinya itu melacak jalur rute paket menuju suatu alamat ataupun menunjukkan lintasan data dari komputer kita ke situs tujuan. Nah, di bagian sini itu ada tulisan trace complete, berarti itu udah lengkap. Lanjut ke nomor 16 itu ada path ping, yang artinya kombinasi antara ping dan traceroute yang menampilkan detail performa tiap rute ataupun memberikan laporan lengkap waktu tempuh tiap hop jaringan. Lanjut ke nomor 17 itu ada nslookup.google.com, yaitu dia menampilkan informasi DNS dari domain tertentu ataupun menunjukkan IP address dari nama domain, misalnya nslookup.google.com. Nah, ini dia tampilan dari nslookup.google.com. Ini udah ada nama, alamat, dan dari DNS tersebut. Untuk nomor 18 ini ada netsh yaitu dia menampilkan dan mengatur konfigurasi jaringan melalui command line, ataupun biasa digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan seperti Wi-Fi atau firewall. Untuk nomor 19 ini ada route yaitu menampilkan dan mengatur tabel routing jaringan, ataupun biasa perintah ini menampilkan tabel jalur paket dalam sistem jaringan. Untuk yang terakhir ini ada net/, yaitu dia mengelola sumber daya jaringan seperti user, share, dan service. Ataupun biasa perintah ini dapat digunakan misalnya net user untuk melihat daftar pengguna. Demikian tugas praktik yaitu 20 perintah dasar komprom yang telah saya lakukan melalui praktik ini. Saya memahami bagaimana CMD dapat digunakan untuk melihat, mengatur, dan mendiagnosa sistem jaringan komputer. Dan semoga dengan video ini sangat bermanfaat untuk memahami dasar-dasar jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.